Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Kita bertemu lagi pada video pembelajaran yang selanjutnya, yaitu pada materi iman kepada Rasul. Ananda semuanya, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, bahwa kita mampu untuk menjelaskan makna iman kepada Rasul dengan benar. Dan yang kedua, kita mampu untuk menyebutkan sifat-sifat wajib bagi Rasul maupun sifat-sifat yang mustahil dimiliki oleh seorang Rasul. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita awali dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ananda sekalian, apakah kamu pernah mendengar kata-kata iman? Atau mungkin kamu sudah mengetahui apa itu iman sendiri? Atau jangan-jangan masih ada yang belum mengetahui apa makna dari iman? Nah, pada suatu ketika, para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah. Pada saat itu, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah iman itu?" Maka pada saat itu Rasul pun menjawab bahwa iman adalah kamu percaya kepada Allah, malaikat, kitab-kitab yang diturunkan Allah, rasul-rasulnya, hari kemudian dan takdirnya yang baik dan yang buruk. Nah, berdasarkan dari hal itu, maka dapat kita ketahui bahwa iman itu adalah percaya. Sesuai dengan rukun iman kita bahwa ada 6 hal yang wajib kita percayai sebagai seorang muslim, yaitu percaya kepada Allah, percaya kepada para malaikat, percaya kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, dan percaya kepada rasul-rasul Allah, dan juga percaya kepada hari kemudian atau hari kiamat, dan juga percaya kepada takdir yang ditakdirkan oleh Allah baik maupun buruknya. Maka berdasarkan dari hal tersebut, kita patut untuk mengkaji terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan iman. Iman secara bahasa artinya adalah percaya. Kemudian, secara istilah, iman artinya adalah mempercayai dengan sepenuh hati, kemudian diikrarkan dengan lisan, dan juga yang terakhir adalah dibuktikan dengan perbuatan. Maka, berdasarkan dari hal tersebut, yang dimaksud dengan iman kepada Rasul artinya adalah kita percaya bahwa Allah mengutus Rasul-Rasulnya sebagai teladan dan contoh bagi manusia. Dan ketika kita mempercayai bahwa Rasul adalah utusan dari Allah, maka kita harus menanamkan kuat di dalam hati kita, kemudian kita buktikan dengan lisan kita dan juga perbuatan kita. Maka itulah makna dari iman kepada Rasul. Ananda semuanya, apakah kalian memiliki idola? Atau siapakah orang yang kalian kagumi? Apakah dia seorang pemain sepak bola? Apakah dia seorang artis K-pop? Atau mungkin dia seorang pemain sinetron? Kemudian, bolehkah kita mengidolakan mereka? Atau bagaimana seharusnya kita bersikap sebagai seorang muslim? Maka Ananda semuanya, silahkan jawab pertanyaan ini di catatan kalian masing-masing. Apakah kalian sudah selesai menjawab pertanyaan tadi? Kira-kira bagaimana dengan jawabannya? Maka, Ananda semuanya, perlu kita ketahui bahwa beratus tahun yang lalu, kita memiliki sosok idola yang dikagumi oleh seluruh dunia. Beliau adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan terbaik yang pernah diturunkan oleh Allah. Seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 21.
di mana dikatakan bahwa laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, bahwa terdapat pada dalam diri Rasul itu suri teladan yang terbaik. Maka, ananda semuanya, boleh saja kita mengidolakan seseorang. Boleh saja kita mencintai seseorang. Tetapi, dibandingkan dengan itu, yang tidak jelas bagaimana amal perbuatannya, maka lebih baik apabila kita kembali lagi untuk mengidolakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena semua sifat-sifat terpujinya sudah dijelaskan oleh Allah, baik di dalam Al-Quran itu sendiri maupun di dalam hadis-hadis yang disampaikannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah untuk memperbaiki akidah maupun akhlak manusia. Maka, untuk menjalankan misi tersebut, Rasulullah dihiasi dengan sifat-sifat yang luar biasa juga. Sehingga dengan sifat-sifat tersebut, maka layaklah beliau dijadikan sebagai seorang idola sepanjang hidup umat manusia. Adapun sifat yang pertama adalah siddiq atau benar. Artinya bahwa apapun yang beliau sampaikan itu adalah benar. Maka mustahil beliau bersifat kizib atau bohong. Maka yang sifat yang kedua adalah amanah atau dapat dipercaya. Bahkan ketika Rasulullah kecil pun, beliau sudah dipercayai untuk mengembala kambing atau domba dan juga melakukan perdagangan. Maka dengan sifat tersebut sudah diakui sejak beliau masih kecil dan mustahil beliau bersifat khianat. Dan yang selanjutnya adalah fatonah. Rasulullah adalah seorang yang cerdas. Dengan kecerdasannya itu beliau mampu untuk menyampaikan ajaran Islam dengan baik dan sempurna. Maka mustahil seorang rasul itu bersifat baladah atau bodoh. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersifat tablik atau menyampaikan bahwa apapun wahyu yang diturunkan oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad pasti akan selalu disampaikan kepada umatnya atau kepada para pengikutnya. Dan mustahil seorang rasul itu bersifat khidman atau menyembunyikan suatu berita. Maka itulah sifat-sifat yang wajib dan mustahil yang dimiliki oleh seorang rasul. Ananda semuanya, berdasarkan sifat-sifat Rasul tadi, maka sudah sepatutnya lah kita menjadikan beliau sebagai suri teladan terbaik bagi kehidupan kita. Lalu, bagaimana kita menjadikan beliau sebagai teladan? Maka hal-hal yang dapat kita lakukan sejak dini adalah seperti yang pertama, berucap dan bertindak dengan benar. Yang kedua, berani karena benar. Yang ketiga, menepati janji. Yang keempat, menjaga titipan. Dan yang kelima adalah rajin belajar. Maka dengan hal ini berarti kita sudah meniru sifat Rasul, baik itu siddiq, amanah, tablik, maupun fatonah. Maka ananda semuanya, mari kita selalu untuk menjadikan diri kita sebagai seorang yang setiap hari berubah menjadi lebih baik. Karena kita sudah memiliki contoh teladan yang sangat luar biasa baiknya. Ananda semuanya, demikianlah materi pelajaran kita hari ini tentang iman kepada Rasul. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini semakin menjadikan kita pribadi yang hanya menjadikan Rasul sebagai contoh dan suri teladan terbaik dalam kehidupan. Dan juga semoga kita semakin meyakini bahwa Rasulullah itu diutus oleh Allah untuk menyampaikan ajaran agama Islam dan juga memperbaiki akhlak umat manusia. Demikian saja pertemuan kita hari ini. Semakin hari semoga kita menjadi semakin pintar dan semakin semangat untuk menuntut ilmu. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.